Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman. Istri solihah permata berharga di mata Allah dan suami, itu adalah topik kita hari ini bersama dengan Ustazah Ririn Atifatul Umam. Tadi Masya Allah sudah dipaparkan soal bagaimana ciri-ciri istri solehah utamanya, kemudian bagaimana kita akan menyinggung Ustazah saat ini soal bagaimana wanita-wanita ini cukup menghindari konflik dengan tidak buru-buru menikah. Ini menurut Ustazah, apakah fenomena yang baik atau justru ini sesuatu yang layak untuk dikhawatirkan? Kalau seandainya yang khawatir itu usianya di bawah 19 tahun, saya sih oke saja gitu ya. Mereka memang harus ditakuti dulu mungkin sebelum usia 19 tahun. Baik. Tapi setelah usia 19 tahun, mereka perlu membuka pandangan mereka bahwa nikah itu tidak seperti yang mereka bayangkan, tidak semenakutkan yang mereka bayangkan gitu ya. Ya, kita cari referensinya, jangan orang-orang yang menakut-nakuti gitu ya. Nah, seringkali yang di post gitu ya, itu kejadian-kejadian rumah tangga yang tidak mengenakan gitu, Iya, benar. jadi membuat orang lain takut. Aduh, nanti aku kalau nikah jadi seperti itu ya, kok ngeri gitu ya. Apa kekerasan dalam rumah tangga. Kalau yang selalu dia konsumsi ya, video-video terus kemudian cerita-cerita tentang hal seperti itu, insya Allah dia akan takut gitu ya. Tapi coba kita mungkin beri pembelajaran kepada mereka bagaimana rumah tangga Rasulullah, bagaimana kita melihat orang-orang yang bahagia terlihat begitu ya, qurrata a'yun gitu ya, qurrata a'yun. Kita melihat orang itu kok bahagia ya dia ya, kok sepertinya seneng ya dia enak hidupnya gitu ya. Itu qurrata a'yun, sebenarnya itu anugerah dari Allah, sehingga mata orang lain melihat kita, melihat kehidupan rumah tangga kita itu bagus gitu ya. Mungkin itu yang harus dikonsumsi mereka supaya mereka tidak takut gitu ya. Tidak takut untuk berumah tangga ya. Karena berumah tangga ini salah satu sunnah Rasulullah. Katanya Rasul, kalau kamu tidak mau mengikuti sunnahku, maka kamu bukan bagianku, katanya Rasulullah. Jadi ini juga bukan kecaman ya, tapi peringatan untuk mereka yang akhirnya enggan untuk menikah gitu ya, menjauhi untuk menikah. Katanya gini, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila kamu sudah bisa melakukan yang satu itu gitu ya, bisa kalau dalam bahasa kitabnya itu wati itu berhubungan ya, suami istri sudah alat reproduksi kita normal begitu, dan kamu ingin melakukan itu, falyatazawwaj, maka nikahlah gitu ya. Jadi itu anjurannya ya, maka nikahlah, jangan terus kemudian menghindari nikah gitu ya. Fa in khiftum, apabila kamu takut tidak bisa melaksanakan atau kekhawatiran kamu tentang itu, tapi kamu ingin gitu ya, kamu ingin, maka falyasumhu, katanya begitu, maka berpuasalah. Baik. Begitu. Karena tentunya untuk bisa menikah, memutuskan untuk menjadi suami ataupun istri tidak hanya dari dorongan reproduksi atau biologis belaka, tetapi juga pertimbangan banyak hal begitu ya, mulai dari finansial yang cukup, mental harus selesai dulu dengan diri sendiri, kemudian bagaimana kita berhubungan baik dengan keluarga, karena menikah itu kan menghubungkan dua keluarga besar begitu ya Ustazah. Nah, tips untuk bisa memastikan kita ini tidak salah memilih pasangan, apa yang biasanya perlu dilakukan untuk pranikah begitu? Gini, kalau kita tadi berpikir apakah kita sudah layak menikah atau belum gitu ya, dengan berpikir bagaimana nantinya, kemudian apa tadi yang harus menggabungkan dua keluarga, terus kemudian ekonomi gitu yang akan kita pikirkan. Ini seandainya orang berpikir seperti itu, nggak jadi nikah, saya yakin dia tidak akan jadi nikah. Berpikir nanti biaya anak berapa ya, menyekolahkan anak berapa ya, kalau dikalkulasi sekian, kebutuhan sehari-hari dalam 1 bulan sekian, nggak nikah. Padahal Allah sudah menetapkan rezeki kita ya, apalagi kita sudah menikah, insya Allah Allah akan memudahkan rezeki orang yang telah berpasangan, sudah sah berpasangannya begitu. Terus kemudian tentang bagaimana kita menentukan gitu ya, atau supaya tidak salah pilih
jodoh begitu ya. Okay. Kita bisa melihat satu hadis yang menyebutkan bahwa wanita itu dinikahi atau pasangan yang akan kita pilih begitu ya, anggap kita ini. Kalau hitop hadisnya, orang yang sasaran dari hadis ini adalah perempuan. Yang diceramai adalah laki-laki begitu ya. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara gitu ya. Yang pertama karena kecantikannya, kerupawanannya mungkin kalau yang perempuan ya. Kemudian yang kedua karena lihasabiha, karena keturunannya begitu ya. Kemudian lima liha ya, kemudian 5 liha karena hartanya gitu ya. Rata-rata orang berpikir di situ pertama ya. Pertama yang akan dia lihat adalah visual wajah, ya, fisiknya gitu ya. Fisik cantik atau ganteng nggak dia cocok nggak sama aku begitu, mungkin awalnya seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya menjadi pikiran ini pertimbangan keluarga ataupun kita sendiri, dia kira-kira mampu nggak yang biayai aku gitu ya. Kalau yang perempuan mungkin gitu, kalau yang laki-laki dia sudah siap nggak ya jadi istri gitu ya. Kepikirannya seperti itu. Tapi di akhir dari hadis ini, fadfar bidzatid din katanya begitu, pilihlah karena agamanya. Jadi mungkin kita lebih fokus supaya jadi seperti tadi wanita solihah qonitat gitu ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana background agamanya gitu ya. Dia dulu sekolah di mana gitu ya. Terus sekarang lingkungannya seperti apa, agamis, religi atau tidak ya. Itu bisa jadi pertimbangan utama gitu. Akhirnya menjadi pertimbangan yang paling berat untuk kita memutuskan sesuatu untuk menikah atau tidak, itu jadi fadfar bidzatid din karena agamanya tadi. Baik. Dan itu berlaku tidak hanya untuk mencari istri, tetapi juga suami relevan ya? Iya, baik. Sama. Oke. So, Ustazah, soal bagaimana pernikahan ini adalah isinya ngobrol. Banyak orang yang bilang begitu ya. Karena kalau misalkan pilih pasangan juga yang enak diajak ngobrol. Karena yang bertahan sampai hari tua nanti bagaimana kita berkomunikasi. Nah, untuk bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga yang damai dengan komunikasi yang baik, itu tipsnya bagaimana? Mungkin ini berlatar belakang dari bagaimana kehidupan Ustazah hingga hari ini, apalagi soal dengan berbagi peran ya, tidak hanya di rumah tetapi juga bekerja di ruang publik. Bagaimana tipsnya? Kalau saya sih begini ya, rumah tangga atau pasangan suami dan istri itu tergantung bagaimana mereka berkomunikasi ya. Komunikasi itu sih ya. Kalau komunikasi kita lancar ya, baik begitu, insya Allah tidak akan ada ini ya rasa berat ataupun apa gitu ya dalam menjalin rumah tangga itu. Okay. Saya komunikasi sama suami ini kebetulan kami LDM ya, LDM. long distance marriage ya. Okay. Nah, biasanya kalau yang pacaran LDR gitu ya, masih relationship gitu ya. Yang ini sudah married gitu ya, long distance married. Itu saya rasakan. Jadi tidak adanya suami di samping saya itu tantangan besar buat saya. Bagaimana saya harus menjaga diri, bagaimana suami itu tetap merasa aman, dia tidak ada di sisi saya gitu. Itu seringkali kita lewat telepon ya, melihat kegiatan masing-masing gitu ya. Hanya sekedar membangunkan sholat ya, yang ini yang pasti yang setiap harinya dilakukan adalah membangunkan sholat, karena kita jauh-jauhan setiap subuh sudah ada seperti absen gitu ya, absen V-call begitu ya. Itu jadi agar supaya kita bangun, setelah itu kita melaksanakan sholat berjamaah dengan anak-anak, kemudian dilanjut lagi nanti video call-nya. Nah itu mungkin kita memberikan apresiasi ataupun apapun, kita bercerita apapun keadaan kita, sehingga kepercayaan itu tetap ada. Saya merasa percaya, saya merasa aman, suami saya walaupun jauh dari saya, dia juga merasa seperti itu. Istrinya tidak akan kenapa-napa ataupun berbuat yang enggak gitu ya, karena komunikasi kita lancar. Jadi rutin ya. Jadi walaupun jauh tetap harus saling pamit, saling mengabari. Sekarang begitu. Mau kemana ya, kayak tadi saya mau kesini, sudah ditelepon dulu. Mau kemana ini kok dandannya gitu ya, kok sudah jam sekian ini katanya gitu. Saya ada di Kompas TV saya gitu.
Bismillah katanya gitu. Baik, jadi dukungan atau support itu tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga bagaimana batin kita terpenuhi walaupun Iya. LDM tadi ya Ustazah Iya. ya. Jadi kan gini, dalam rumah tangga itu ada yang namanya segitiga cinta ya. namanya. Kalau kita sering memberikan bimbingan ke para catin itu, Oke. kita akan tekankan masalah ini. Segitiga cinta itu yang pertama adalah komitmen gitu ya. Ada komitmen. Komitmen yang sudah kita bangun gitu ya. Itu berusaha untuk kita jaga supaya tidak mudah tidak rapuh dan tidak mudah putus begitu ya. Karena kita sudah dia sudah qabil tuh, saya pun ketika dia bilang qabil tuh saya juga merasa harus bilang qabil tuh, saya terima kamu gitu ya, saya terima kamu apa adanya, kamu juga harus menerima aku apa adanya gitu. Jadi seluruhnya, kejelekannya, kebaikannya, tidak hanya salah satu sisi saja yang diterima. Qabil itu kan artinya saya terima kan ya. Oke. Nah, kemudian pada sisi berikutnya setelah komitmen ada yang namanya kedekatan emosi. Nah ini walaupun kita jauh tapi emosi kita merasa dekat ya, sehingga ada kekhawatiran ataupun apa itu tetap kita ungkapkan. Jadi walaupun kita long distance gitu ya, jauh-jauhan gitu, tapi kita merasa dekat gitu, karena hati kita, emosi kita terpaut begitu. Jadi saat ini lagi apa ya, suamiku lagi ngapain ya sekarang, dia makan apa ya, yang jelas dia kan tidak bersama istri, terus siapa yang menyiapkan makannya gitu ya. Saya pernah terpikir seperti itu, walaupun saya sih nggak pintar masak ya Mbak Tia ya. Kemudian yang ketiga dari segitiga cinta tadi ini ada gairah. Nah, tiga-tiganya ini harus kita rawat begitu. Kedekatan emosi, komitmen, dan gairah itu harus tetap kita rawat, Iya, betul. supaya hubungan antara suami istri tetap berjalan sesuai rule-nya gitu. Iya. Tidak menyeleh gitu ya, yang satu pengen ke arah kanan, yang satunya pengen ke arah kiri gitu ya. Jadi ini yang terus kita jaga. Menarik tadi itu segitiga cinta, ada Segitiga komitmen, cinta. emosi sama gairah juga. Nah, karena banyak sekali pasangan suami istri yang sudah berpuluh tahun menikah, kadang memang sering bercelatuk begitu ya. Kalau misalkan saya di usia segini ini bukan cinta lagi, dan itu hal yang kurang tepat menurut Ustazah ya. Iya, Karena cinta itu harus dirawat sampai akhir nanti begitu Iya. ya. Kita rawatnya itu sambil saya tuh terinspirasi dari lagu itu yang gini, jatuh cinta berkali-kali terhadap orang yang sama. Nah, saya ingin digitukan loh gitu ya. Saya berusaha untuk seperti itu, jatuh cinta pada dia gitu ya, berkali-kali gitu ya. Tetap orangnya tidak berpikir ke yang lain. Makanya kita bisa membatasi pergaulan kita dengan orang lain kalau itu bukan mahram kita. Iya. Jadi tidak mudah menerima curhatan gitu ya. Biasanya gini, orang kalau sudah berumah tangga terus kemudian memiliki masalah di dalam rumah tangganya, kemudian dia curhat gitu ya, atau curhatnya ke saya gitu, saya akan batasi diri kalau dia itu lain jenis. Yes. Gitu. Itu Karena itu saya awal mulanya ingin ya. menjaga kepercayaan suami saya. Iya, gitu. benar. Itu seperti itu. Jadi ada batasan, Ada salah satu batasan. cara untuk kita merawat cinta itu tadi. Karena walaupun terbilang mudah, ini bukan hal yang sederhana begitu ya. Karena untuk bisa bertahan sekian lama itu butuh sekali, beratus kali bahkan untuk saling memaafkan, Iya. gitu ya. Orang berumah tangga itu harus banyak sabarnya gitu ya, banyak sabarnya. Ini klise tapi kadang memang harus gitu ya. Sesuatu itu kadang-kadang tidak terprediksi gitu ya. Kejadiannya apa, terus kok sudah tahu-tahu tinggi suaranya gitu ya, naik berapa oktav. Nah ini perlu ada ini ya, muhasabah diri. Kenapa nih gitu ya? Kita mesti tahu memahami pasangan itu tidak 1-2 hari, tapi selama kita dalam rumah tangga itu, dalam bahtera rumah tangga ini, jadi sepanjang itu kita harus memahami pasangan kita. Karena hari ini A, besok bisa B gitu ya. Benar. Jadi ya harus terima itu, harus terima. Antara itu ya, ridho, ya Allah saya ridho mendapati pasangan saya seperti ini. Seandainya dia salah maka kita harus saling mengingatkan, Mengingatkan. kemudian
memaafkan, yang sabar, ya stok sabarnya itu harus banyak deh. Masya Allah, ini kalau udah ngomong kayak gini rasanya pengen panjang ya. Saya ingin berjam-jam kita bergibah, karena saya selalu salut dengan pasangan-pasangan yang sukses, bahkan sampai anak-anak mereka juga sukses berumah tangga, itu luar biasa, Masya Allah. Tetapi sayangnya durasi kita terbatasi, mudah-mudahan kita bisa bersua di lain kesempatan. Matur nuwun atas segala ilmunya hari ini. Terima kasih Mbak Tia. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Ustazah Ririn soal bagaimana menjadi istri solihah di hadapan Allah dan juga suami. Mudah-mudahan menambah hasanah kita untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.